Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafiq Ahmad Aziz. BP saya 1810 1152 610037. Saya berasal dari Fakultas Ilmu Komputer jurusan Sistem Informasi kelas SI1. Pada saat ini saya melakukan ujian online atau daring menggunakan soal nomor 1, yaitu jelaskan apa yang Anda pahami tentang pertama, sistem informasi. Sistem adalah suatu kumpulan komponen-komponen atau elemen-elemen yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya untuk mencapai satu tujuan tertentu. Sedangkan informasi adalah sebuah data yang telah diproses guna menghasilkan suatu tujuan informasi yang berguna bagi seseorang. Jadi sistem informasi adalah suatu data yang telah dikumpulkan, dikelompokkan, maupun diolah menjadi satu kesatuan informasi yang saling berkaitan dan saling terhubung menjadi suatu informasi yang dibutuhkan oleh seseorang. Yang kedua itu analisis perancangan sistem. Analisis adalah suatu upaya penelaahan atau pemahaman tentang suatu masalah yang dilakukan pengkajian yang bertujuan yaitu guna mendapatkan suatu pemahaman terhadap suatu masalah yang dilakukan pengkajian. Sedangkan perancangan yaitu suatu usaha atau tindakan untuk merancang atau membangun sesuatu guna menghasilkan tujuan yang akan dibuat. Jadi analisis perancangan sistem adalah merupakan tahapan setelah analisis dari kebutuhan fungsional untuk merancang bagian implementasi yang akan dibentuk, yang dapat berupa penggambaran, perencanaan dan pembuatan sketsa ataupun pengaturan dari beberapa elemen-elemen yang terpisah dalam satu kesatuan yang utuh dan berfungsi. Yang ketiga yaitu aliran sistem informasi lama, yaitu aliran yang pembuatannya itu menggunakan sistem manual, sedangkan aliran sistem informasi baru yaitu pembuatannya itu menggunakan komputerisasi. Kedua yaitu sebutkan menjelaskan apa saja alat bantu dalam merancang sistem informasi beserta simbol-simbolnya. Pada alat bantu perancang sistem informasi terbagi atas 3 bagian. Pertama ada aliran sistem informasi atau ASI, yaitu berguna untuk mengetahui permasalahan yang terjadi pada sistem. Lalu yang kedua ada konteks diagram. Konteks diagram yaitu sebagai alat bantu untuk menganalisa suatu sistem yang akan dikembangkan. Yang ketiga yaitu ada DFD atau data flow diagram, yaitu digunakan untuk menggambarkan suatu proses yang tidak terkait dengan suatu perangkat keras, lunak, sumber data, dan organisasi file. Pada ASI, simbol-simbolnya pertama ada proses manual. Proses manual yaitu untuk menunjukkan proses manual. Yang kedua ada proses komputer, yaitu untuk menunjukkan proses dari operasi komputer. Yang ketiga yaitu ada simbol dokumen, yaitu untuk menunjukkan dokumen input maupun output secara manual maupun komputer. Yang tiga itu ada simbol penghubung. Simbol penghubung itu untuk sebagai penghubung ke halaman yang sama satu yang lainnya. Yang keempat ada simbol display. Simbol display itu yaitu untuk menunjukkan output ditampilkan ke monitor. Yang kelima ada disket. Disket yaitu menunjukkan input atau output menggunakan disket. Lalu ada simbol garis alir. Garis alir yaitu menunjukkan arah proses data. Lalu ada simbol arsip, yaitu menggambarkan data proses bentuk arsip ditulis F atau A. Dan simbol manual input, yaitu masukkan data secara manual. Nomor 3 yaitu jelaskan bagaimana cara seorang analis untuk merancang sebuah sistem informasi. Yaitu pertama adanya perencanaan, membuat semua rencana yang berkaitan dengan sebuah sistem informasi. Yang kedua yaitu ada analisa, yaitu menganalisa alir sistem yang
sedang berjalan dan mengidentifikasi apakah telah efisien dan telah standar yang terbuat itu. Lalu yang ketiga ada desain, itu setelah kita menganalisis, kita akan membuat suatu desain atau tampilan pada sebuah sistem informasi. Yang keempat itu ada pengembangan, yaitu ini nih sangat berdasarkan dengan algoritma dan logika, karena ini menyangkut tentang bahasa pemrograman. Jadi yang kelima itu ada testing, yaitu kita akan menguji suatu mutu sistem informasi yang kita buat itu. Lalu yang keenam ada implementasi, yaitu menerapkan sistem informasi yang telah kita bangun itu agar kita pengguna menggunakan menggantikan sistem informasi yang lama. Lalu yang terakhir yang ketujuh yaitu pengoperasian dan pemeliharaan, yaitu nanti kita adanya nanti seperti perbaikan, ada backup dan recovery dan lain-lainnya. Persoalan nomor 4 yaitu membuat suatu aliran sistem informasi pada sebuah toko ABC dengan 5 entity, yaitu ada pembeli, pelayanan toko, bagian gudang, kasir, dan pemilik toko. Nah, pada bagian ini pertama yaitu di bagian pembeli. Pembeli membuat list barang yang hendak dibeli. Lalu, pembeli melakukan cek daftar barang yang akan dibeli. Lalu, daftar barang yang dibeli sudah dicek dan diberikan kepada pelayan toko. Kemudian, pelayan toko membuat daftar permintaan barang. Lalu, daftar permintaan barang diberikan pada bagian gudang, dan bagian gudang mencari barang yang tersedia yang diminta oleh pelanggan. Lalu, daftar permintaan yang tersedia diberikan kepada kasir, dan bagian yang tidak tersedia, bagian gudang membuat daftar barang yang tidak tersedia dan diberikan kepada pemilik toko. Lalu, daftar permintaan barang dibuatkan nota di bagian kasir. Setelah nota selesai, diberikan kepada pembeli dan pembeli melakukan cek pembayaran. Lalu, pembayaran diterima oleh kasir dan akan dibuatkan nota pelunasan. Kemudian, nota pelunasan beserta yang diberikan kemudian nota pelunasan beserta barang diberikan kepada pembeli. Lalu kemudian kasir membuat rekap penjualan dan diberikan kepada pemilik toko. Baiklah, sekian dari saya, Rafiki Rahman Aziz, BP 180037, ujian tengah semester analisis perancangan sistem informasi 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.